Jadi oleh karena itu mesti realistik, jangan berkhayal. Habib Rizik bukan musuh negara, dia adalah warga negara yang baik. Dia menggunakan haknya sebagai warga negara, apa salah? Babe pernah meramalkan Iya. kalau Habib Rizik Syihab pulang akan ada jutaan orang ke bandara. Iya. Dan itu hari Be, waktu kita interview itu Guntur menggelegar tuh Be. Iya. Babe lihat kan? Iya. Wah kan luar biasa kan? Iya. Nah ramalan Babe, menurut Babe terbukti benar atau terbukti benur? Iya, kayaknya kenyataannya begitu kan. Karena nggak dihitung orang yang baris tuh sepanjang bandara kiri kanan jalan. Oke. Sampai ke Petamburan kan. Ya. Yang orang hitung yang di bandara aja. Jadi kalau dihitungannya tetap jutaan seperti Babe. Iya, di bandara kan 3. Itu sama hitung-hitung. Karena kan susah ya pakai rumus Google gitu ngitungnya, karena bidangnya juga nggak terbuka di bandara kan. Ngitungnya susah. Lalu yang di jalanan itu juga susah. Tapi perkiraan Babe jutaan. 5. Oh 5 juta? Iya. 5. Nggak bisa kurang Be? Nggak. Oh nggak bisa kurang. No discount. No discount ya? Oke. Be. Jadi Habib Rizik ini sebuah fenomena, kan kita tahu. CPCS langsung mengadakan survei. Surveinya itu dari tanggal 10 November sampai tanggal 20 November kalau tidak salah. Berarti setelah kepulangan Habib Rizik. Langsung dia nyodok urutan 4. Di sebagai apa? Calon Presiden 2024. Iya, jangan perginya ke situ ya. Iya. Saya kira mengenai Habib Rizik, FPI dengan massa dengan rupa-rupa nama itu adalah sebuah reaksi terhadap kemandulan partai-partai Islam. Oke. Jadi sekarang Kemandulan partai-partai Islam ya. partai-partai Islam. Biar jelas kita klarifikasi. Partai Islam itu partai Islam. 1 PKS, PKB, PAN, P3, 4 ya. 4. Yang ngantri mau jadi partai kan banyak. Ngantri. Yang Iya di kan? Senayan 4. Masalah kita bicara Senayan. Dan 4 itu kelas kecil semua. Iya, jadi orang itu tidak, istilah Belandanya itu dia ini aspirasi yang ada di jalanan. Mereka sadar tidak bisa verzailing, tidak bisa manjat ke atas. Atas tuh DPR. Oke. Nah, jadi sekarang masa itu di jalanan. Oleh karena itu kekuatan Islam sekarang di jalanan. Oleh karena itu dengan pelbagai cara dan bentuk dicoba untuk diatasi, ya kan? Iya. Tetapi udah sangat sulit karena Habib Rizik dan masa Islam itu udah sebuah mitologi. Di mana-mana terus ada bergerak di daerah-daerah. Dan tanggal 2 Desember kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi. Dan gerakan ini makin 212 itu disuruh mengibarkan bendera Habib Rizik. Bendera Bebang mau mengibarkan bendera nggak? mengibarkan bendera Habib Rizik, pakai kaos Habib Rizik dan sebagainya kan. Ya. Itu adalah satu fakta. Dan orang nanti berjalan hilir mudik di jalan tuh dengan pakai Habib Rizik punya kaos kan. Nah, ini memang betulnya apa? Vlagvertoon, pameran bendera, orang Belanda bilang. Ini pameran bendera akan terjadi. Dan ini menggelisahkan penguasa sehingga terjadi rupa-rupa soal dia sudah diswab lagi kan. Nah, itu kan kita lihat di rumah sakit Umi kan. Ya. Lalu Rumah sakitnya digugat lagi sekarang. digugat lagi oleh Satpol PP. Ya kan, sekarang coba itu gugat gugit itu aja yang ada kan. Ya kan. Cuma itu yang berlangsung sekarang. Bahkan ada ancaman tapi nggak terjadi kan. Uminya mau katanya diancam mau ditutup kan. Rupa-rupa yang dilakukan apa? Ini adalah sudah historical necessity, nggak bisa dia hindari. Karena Biden sendiri mengatakan dia akan merangkul dunia Islam. Itu sudah dikatakan. Ini bukan main-main, karena menurut pejabat Pentagon Michelle Flournoy, 3 hari setelah 4 Januari pelantikan
Biden, kapal-kapal Cina itu akan ditenggelamkan. Itu ada efeknya dengan Indonesia. Apalagi dengan keberpihakan Gedung Putih kepada dunia Islam, itu ada efeknya dengan Indonesia. Saya lihat reaksi terhadap Habib Rizik itu memperlihatkan kepanikan saja dengan cara-cara begitu. Oke, kepanikan pemerintah, penguasa. Penguasa panik. Jadi fenomena Habib Rizik ini bukan karena Habib Rizik sendiri, tetapi lebih pada apa, Be? Kegagalan Partai Islam atau karena gairah dunia Islam? Itu semuanya satu faktor. Ya. Aspirasi Islam itu terus akan mengalir. Orang lupa bahwa Indonesia atau Andunisi itu adalah major power system yang dominan di sini adalah Islam, kerajaan Islam atau kesultanan Islam. Yang Buddha itu cuman di di Kediri, yaitu Kediri, Daha, Jenggala, Singosari, udah. Yang lain itu Islam. Yeah. Jadi ini adalah power, historical power, kekuatan yang bersejarah. Mau dibendung pakai apa? Biden pintar, Gedung Putih pintar, dia musuhin Islam kan cukup lama. Jangan salah loh, Suriah diapain, Yeah. Yemen diapain, Somalia diapain. Sekarang dia insyaf. Ada film India judulnya Insaf Kahane. Saya nonton itu, kalau nggak salah bintangnya Madubala. Jadi Siapa tadi? Madubala. Madubala. Iya. Jadi Itu cowok atau cewek? Cewek atau masa cowok saya kenang-kenang bener aja. Jadi itu adalah sekarang mereka insaf, nggak realistik lagi melawan Islam. Iya kan? Apa Indonesia? Zaman Soekarno emang enak jadi politikus Islam. Iya kan? Ancaman ini yang terus-menerus mengalir. Zaman Bung Karno itu sejak 59 maksudnya ya? Iya, 59 iya kan 66 ya? orang-orang HMI dibilang Darul Islam di kota. Iya. Dibilang Darul Islam. Zaman Orde Baru emangnya enak. Ya. Saya nggak mau cerita lah, saya bukan orang cengeng menceritakan apa yang saya alami, nggak mau. Nggak enak pokoknya. Terus dihajar. Zaman sekarang juga kagak enak. Babe itu P3 dari unsur apa, Be? Bukan waktu P3, waktu HMI, kemudian P3 dari Ya. unsur MI. Oh, Muslimin Indonesia. Muslim Indonesia. Itu disikat. Nah sekarang apa? Dibilang musuh Pancasila adalah agama. Kenapa pakai diumpet-umpetin? Lu sebut aja, spesifik aja nyebutnya. Mau ngapain? Kita dipermusuh. Jadi Pancasila ini dijadikan tungkat untuk ngegebukin orang Islam. Tongkat bukan tungkat. Iyalah, untuk gebukin orang Islam. Nah sekarang ini kekuatan ini, ya Allah, luar biasa. Pendidikan, majelis taklim dan sebagainya mengkristal dan mereka menjadikan simbol of Islamic power adalah Habib Rizik. Tapi begini, Be, biar kita tidak mislead ya mengenai Islam, kekuatan Islam di Indonesia. Yang bisa diidentifikasikan sebagai kekuatan Islam itu apa? Apakah misalnya dia partai Islam, partai berbasis massa Islam, ataukah dia dalam gerak politiknya mengidentifikasikan sebagai aktivis Islam atau gimana? Tidak, itu bukan 80% kan kita Islam. Itu bukan kriteria. Kriterianya adalah apabila pada diri seseorang Muslim itu mengandung kecemburuan terhadap Islam. Kalau Islam dikutik-kutik, dia tersinggung. Oh, oke. Itu inilah yang berhimpun di jalanan. Inilah orang. Dan itu berapa persen dari 80% penduduk Islam? Ada 80%-nya. Dari 80%-nya sekitar 60. Karena waktu pemilu 55 yang sebagai ukuran Islam itu 45% yang milih partai Islam. Dan itu nggak berubah. Ya, tapi tahun 99 sampai sekarang Partai Islam kagak pernah menang. Dua besar aja kagak. Betul, kan kita tahu kan kita jangan bicara tentang sistem pemilu di Indonesia lah, ya kan. Nanti capek kita. Kita bicara aja pemilu 77 di mana saya komandan kampanye P3. P3 menang di Jakarta dan di seluruh wilayah kota. Tahun 77 ya. Iya. Itu waktu siapa ya kontrol pemilu? Ali Sadikin. Oke. Biar jadi bisa fair. Iya. Jadi ini nggak bisa dia bendung. Amerika saya sudah mengatakan apa maksudnya Biden mengutip hadis Nabi pada waktu dia campaign. Kan itu bukan tidak ada maksud.
Jadi dia nggak mau lagi bermusuhan dengan Islam. Hadisnya itu mengenai kalau ada kemungkaran dengan lisan, dengan pedang, dengan kekuasaan, dengan hati kan gitu. Dan seorang senator Demokrat berpidato, saya itu sendiri merinding. Dia mengatakan jangan diisolasi Islam. ISIS adalah ISIS, jangan kaitkan dengan Islam. Al-Qaeda adalah Al-Qaeda, jangan dikaitkan dengan Islam. Di sini ngomong terorisme sambil nyindir-nyindir Islam, memang kita nggak sadar? Kita disindir-sindir terus? Ya. Nggak ada. Kita tidak pemadatan kekuasaan. Islam tidak pemadatan kekuasaan. Kami menguasai negeri ini sejak abad 10 sampai abad 19. Jangan salah, belum zona ekonomi kami kuasai. Baru kali ini saya lihat Babe marah. Iya dong. Tadi marah karena Prabowo. Marahnya kira-kira belum full 75% baru ini 100% Ya, marahnya. orang tuh mesti mengerti, ya kan? Emangnya mereka apaan? Apa akar ideologi mereka? Apa akar mereka di mata rakyat? Kan kita tahu bagaimana cara-cara mereka mendapatkan kekuasaan. Jadi oleh karena itu, janganlah perlakukan kami ini sebagai musuh. Kami itu Islam. bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jangan, ya Habib Rizik itu dia perkumpulan dia banyak berjasa dalam mengatasi bencana alam. Bicaralah dengan baik, ya kan? Wali Kota Bogor datang, saya mau periksa, dia udah diswab apa belum? Loh, apa? Ini wilayah saya. Loh, kapan kita orang-orang Bogor, rakyat Bogor ke notaris menyerahkan wilayah Bogor ke dia? Ini wilayah saya, ada dibilang kok. Itu apa? Apa yang mau dia tunjukkan? Jadi udah susah. Sekarang posisinya mau nggak mau, kita tunggulah sekitar tanggal 7 Januari kapal-kapal Cina itu akan ditenggelamkan Di Laut Cina Selatan lah. dengan apa? Dengan kekuatan bersenjata. Lah Amerika masa nggak punya kekuatan? Amerika kalau di udara dia udah berkuasa. Mau apa? Barangkali ada yang nangis di sini, nangislah. Kalau kapal itu ditenggelamkan. Iya, nak merataplah, nak menangis, nangislah di sini. Muncul Melayunya ya, Babe sekarang. Itu jadi oleh karena itu mesti realistik, jangan berkhayal. Habib Rizik bukan musuh negara, Tapi dia adalah warga negara yang baik. Dia menggunakan haknya sebagai warga negara, apa salah? Oke, ada dua hal yang penting ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap Habib Rizik, FPI dan fenomena menggeliatnya kekuatan Islam ini? Berdialog. Dialog itu seperti apa? Iya, dia kedua pihak mengungkap perasaan masing-masing, pikiran masing-masing yang mengendap. Sampaikan. Dialognya itu closed door atau open the public? Waktu ada kemacetan politik menjelang tahun 59, Bung Karno tuh banyak bikin forum-forum dialog. Oke, yang bisa ditonton rakyat. Iya, dia dialog lah, majulah dialog, ya kan? Jangan kita mau berdialog tapi kena undang-undang ITE maksudnya. Iya, jangan juga kita aturannya dialog malah tebak-tebakan. Ayo, berapa nama ikan? Ada 10, sebut nama ikan. Iya, itu bukan dialog. Itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya saya ingat ikan tongkol. Begitu berdialog, obatnya dialog, ayo. Buat apa ngancem-mengancem? Artinya dialognya terbuka ya. Terbukalah. Sekarang diancam, besok Sekarang pertanyaannya Be ya. Ya yang kita dengar, kita juga dengar ya. Jangankan mau dialog ya kan? Itu menyebut nama Habib Rizik aja ada larangan. Kalau di YouTube tuh ada nama Habib Rizik bisa di-ban di media sosial begitu. Iya, dulu pernah kami alami zaman Mas Yumi, kan saya udah cerita pada YouTube yang lain, pada video yang lain. Juga nggak boleh disebut. Tapi itu bukan mengendorkan kekuatan yang berada di balik Habib Rizik. Ya kan, itu akan menguatkan saja. Tapi kalau kita bicara politik ya, Be ya, tengah kanan, tengah kiri. Sekarang kan yang berkuasa tengah kiri, ya kan? Tengah kiri itu ya PDIP, Gerindra dan gengnya kan. Walaupun yang tengah kanan ada juga ikutan, PKB sama P3 kan. Wajar saja dong kalau orang tengah kiri itu berpikir nggak mau dia fenomena Habib Rizik ini membesar
Karena akan membahayakan eksistensi mereka. Wah, kalau nggak mau itu urusan dia, biarlah kita serahkan ini kepada sejarah. Oke. Itu saja, nggak ada lain. Dia nggak mau dialog. Habib Rizik sudah mengatakan dia siap melakukan istilah dia rekonsiliasi. Dan sudah dijawab oleh KSP, Bapak kita Muldoko, dia menolak rekonsiliasi. Oke, silakan. Bukan menolak, dia bilang apa yang mau direkonsiliasi. Oke, terserah apapun artinya dia ogah. Iya. Ini serahkan aja kepada perjalanan sejarah. Nggak ada jalan lain. Oke, kalau kita bicara perjalanan sejarah hari ini dan ke depan ya. Iya. Apa yang Babe prediksikan? Yang saya prediksikan sekarang Islam makin kuat. Bentuknya nanti ya? Bentuknya kita nggak tahu. Itu rahasia Allah ya. Masa saya pakai bentuk-bentuk, ntar saya dikata tukang ramal. Saya dibilang yoyo boyo. Karena seorang Betawi ya jadi JYBY. Susah saya bukan JYBY. Saya adalah menghitung, memforecast ya kan, bahwa kenaikan Joe Biden dengan wakilnya Kamala Harris itu akan berpengaruh besar kepada dunia, dan dia mengatakan dia akan kembali memimpin dunia, dan dia selama ini salah telah menempatkan Islam sebagai lawan, sebagai musuh. Bagaimana dia hancurkan Irak, saya ada di sana waktu Irak dihancurkan. Babe ke Irak ngapain waktu itu? Saya adalah kalau apa-apa itu saya mesti lihat langsung. Ya, kok bisa begitu? Bisa, waktu saya diundang untuk nonton tuh perang gimana? Bolak-balik 4 kali saya nonton tuh perang, saya udah lihat apa yang namanya perang. Hotel saya, Ar-Rashid Hotel di mana saya bermalam itu dihajar oleh Tomahawk, hancur. Yang saya lihat darah. Kepala-kepala tanpa tubuh berserakan, tubuh-tubuh tanpa kepala berantakan. Itu yang saya saksikan. Enggak takut Babe waktu itu? Insya Allah. Jadi saya udah saksikan perang dalam arti yang real dan nyata. Itu dilakukan Amerika. Sekarang mereka insya Allah. Tuhan saja memaafkan, kok kita kagak. Ya kan? Orang India saya tadi bilang Bollywood bikin film. Insaf Kahani. Siapa tadi? Madhubala. Insaf Kahani. Wah, itu film. Sampai iklannya dibilang jangan lupa bawa 2 sapu tangan. Gitu. Itu tahun berapa film itu? Ya tahun 60. Oh, tahun 60? Iya. India itu? Iya. Bawa sapu tangan karena air mata. Tangan. Pantes saja saya nggak tahu bintang filmnya Madhubala. Kalau kita keluar dari bioskop mesti hati-hati karena jalanan becek, air mata mulu. Bisa jatuh kita. Bukan nonton bioskopnya Ding Selamat, bukan kan? Ini Betawi punya cara. Jadi ini keinsyafan Amerika ini akan berpengaruh besar kepada dunia Islam. Whether you like it or not, sir, lu senang, lu nggak senang, itu akan terjadi. Lu demen apa lu nggak demen, itu akan terjadi. Mantap sekali Be itu. Kameranya di situ Be ya. Itu kan, itu. Begitu. Ya, tahun 2024 deh. Kita bicara ini terakhir ya, agenda ketatanegaraan ya. Kita tahu bahwa ada calon-calon dari ada calon dari kelompok tengah kiri. Ya, sekarang yang muncul namanya ya kan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ya kan. Yang kagak jelas apa tengah kanan atau tengah kiri Sandi Uno ya kan. Yang kagak jelas juga Ridwan Kamil ya kan. Tapi ada yang tengah kanan, Anies Baswedan dianggap kan. Nah sekarang muncul HRS, bahkan nyodok Anies tuh di urutan keempat. Ada juga Ustadz Somad. Jadi Babe kalau lihat konstelasi 2024 gimana Be? Saya belum bisa bicara. Kenapa Be? Apakah itu pilpres bakal terjadi? Kenapa? Karena perkembangan ini berjalan kayak begini. Saya nggak bicara bisa. Maksudnya pilpres bakal terjadi 2024 apa enggak? Apa terjadi ada pilpres 2024 apa kagak? Saya nggak bisa bicara, termasuk bicara calon-calonnya. Ya kan, karena perkembangan politik kayak begini kalau kita ikuti perkembangannya dah pesat. Babe yang forecast yang paling dekat? Sekarang begini ya, ketika Amerika berposisi berlawanan dengan Islam, apa saja dia bisa lakukan dengan mudah. Sekarang dia berteman dengan Islam, apa saja pun akan bisa dilakukan dengan mudah. Begini, kesalahan dari pakar politik, orang yang gemar politik, dia menggunakan metode induktif memahami politik di Indonesia. Kagak bisa.
Dia muter-muteran di partai politik, dia muter-muteran di toko ini, toko kagak bisa. Politik Indonesia harus diteliti, didekati secara deduktif. Kita masuk dulu dengan helikopter view terus Baru berkembali. Oke. Bukan- Jadi dari pandangan saya itu saya nggak berani ngomong soal pilpres karena apa jadi, kan begitu. Pesimis sekali ya, Bang. Bukan pesimis, faktanya begitu. Faktanya kekuatan Amerika dia akan bermain, ya kan? Apalagi Putin yang dianggap bisa mengimbangi permainan politik Gedung Putih akan mengundurkan diri kan. Siapa lagi yang akan muncul? Jadi dia akan menjadi pemain solo. Cina nggak akan kuat untuk membendung Amerika. Ya bisa, dia nggak ada pengalaman. Pengalaman dia ya begitulah, bagaimana dia menaklukkan Tibet, itu kan, mengirim TKA ke Tibet, terus TKA-nya keluarin senjata, kan cuma itu aja. Tapi ekonomi kan mereka powerful. Oh nggak, powerful dari mana? Sekarang anjlok. Oh, sekarang anjlok. Cuma kemerosotan dia masih lebih mending dari negara lain gitu. Oke, Kan kalau- minusnya. Kalau Babe nggak mau meramalkan ya, saya pengen Babe memberi nasihat saja. Apa nasihat Babe untuk Habib Rizik? Babe kan senior. Apa nasihat Babe untuk Anies Baswedan yang dianggap generasi yang mewakili aspirasi Islam? Ya. Itu persepsi orang ya. Masing-masing jangan keluar format. Ya kan, karena orang pada usia sedemikian itu sudah ada formatnya. Perjalanan sejarah, jangan membuat format baru Oke. untuk diri sendiri. Udah ada formatnya. Dulu yang berusaha bikin format baru Amin Rais, benar nggak? Udah lama saya nggak dengar tuh nama kalau disebut sekarang. Kan dulu Amin Rais kan kita tahu dari Muhammadiyah, dari Arus Islam, tapi begitu membuat partai dia berusaha membuat partai yang plural kan, ternyata nggak berhasil juga, Be. Iya. Iya, pokoknya jangan mengubah format, apalagi sudah mulai umur 40 nggak boleh merubah format. Di dalam adat Betawi baru usia laki-laki 40 boleh pakai cincin. Cincin apa? Cincin kawin, Be? Bukan cincin kawin, cincin batu. Oh, Babe nggak pakai. Enggak, sekarang udah bosan saya. Dulu saya cuma. Dulu saya lihat sering tuh pakai. Oh, saya udah bosan. Udah bosan. Ya? Udah bosan. Sudah meninggalkan zaman batu ya. Udah nggak masuk zaman batu lagi. Iya. Jadi apa, Be? Terakhir closing statement untuk bagian ini. Be? Closing statement bahwa segala-galanya berubah, ya kan. Jangan berpikir itu tetap. Ya, ada takdir Tuhan yang terakhir. Ada takdir Tuhan. Di samping ada superpower, ada global power holder, itu lain lagi dengan superpower. Ada global power holder, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu deduktif lah, deduktif lah di Oke. dalam mempelajari, mengerti politik Indonesia. Jadi deduktif itu dimulai dari hal yang global, Yes. umum, Yeah. sampai mengkerucut. Iya, Kalau induktif sebaliknya, Iya. dari kecil-kecil ngambil kesimpulan umum. iya, kagak dapet dah. Oke. Sekarang kan begitu analisanya.